Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gapi, apa kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman dan sahabat Gapi semua dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman sahabat Gapi, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah melakukan subscribe, like, komen, dan juga share. Dan saya ucapkan selamat datang dan selamat berkunjung kepada teman-teman yang baru berkunjung di channel saya. Jangan lupa untuk senantiasa mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Oke teman-teman sahabat Gapi, sambil teman-teman melihat pemandangan beberapa jenis ikan hias gapi yang ada di akuarium saya, mungkin pada video kali ini saya akan sedikit memberi informasi kepada teman-teman semua, yaitu mengenai aerator. Jadi informasi yang ingin saya sampaikan di sini adalah fungsi aerator bagi teman-teman dan sahabat pemula yang memiliki ikan hias di akuarium. Jadi yang ingin saya kasih judul video kita pada kali ini yaitu fungsi aerator di dalam akuarium dan juga fungsi aerator untuk teman-teman dan sahabat para peternak ikan, ya khususnya ikan hias gapi. Oke teman-teman, langsung saja teman-teman simak penjelasan yang telah saya siapkan sebagai berikut. Oke teman-teman sahabat Gapi, kita akan membahasnya satu persatu. Jadi ini kita akan membahas yang pertama yaitu fungsi aerator. Yang pertama yaitu di bagian air. Jadi teman-teman sahabat Gapi bisa lihat video yang ada di hadapan teman-teman ini. Ini ada akuarium kosong yang sedang saya hidupkan aeratornya. Jadi fungsinya untuk air itu aerator ini apa? Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi teman-teman dan sahabat pemula nih. Fungsinya adalah yang pertama yaitu sebagai netralisasi racun yang ada di dalam air nih teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat itu ada gelembung-gelembung seperti ini. Jadi ketika gelembung-gelembung seperti ini terjadi, air yang ada di akuarium kita akan selalu terbebas dari racun dan kemudian dinetral oleh langsung aerator dari hasil gelembung-gelembung yang terjadi seperti ini teman-teman. Jadi fungsi pertama yaitu sebagai netralisasi racun air yang dihasilkan oleh gelembung-gelembung aerator seperti video ini teman-teman. Dan kemudian yang fungsi kedua adalah yaitu sebagai salah satu cara penjernih air alami atau penjernih air di akuarium teman-teman, yang mana teman-teman bisa lihat ini adalah air akuarium yang baru saya masukkan teman-teman. Jadi kelihatannya sudah begitu jernih dan bersih. Jadi fungsi aerator ini selain sebagai netralisasi racun, juga sebagai penjernih air akuarium teman-teman dan sahabat. Jadi teman-teman bisa lihat ini begitu bening dan bersih air akuariumnya karena saya menggunakan aerator. Jadi untuk teman-teman dan sahabat-sahabat yang ada di rumah yang memiliki ikan hias apapun atau ikan hias jenis ikan hias kecil, jadi bagusnya teman-teman menggunakan aerator seperti ini. Jadi ketika kita mungkin terlambat dalam
bersih atau apa nih, mengganti air atau apa. Ketika kita hidupkan aerator ini, maka sedikit atau banyaknya teman-teman telah mengurangi atau menetralisasi racun-racun yang ada di dalam air akuarium teman-teman, dan kemudian akuarium pun kelihatan begitu bersih teman-teman. Oke teman-teman, jadi inilah fungsi yang pertama teman-teman, karena aerator ini di sini saya membahas dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi di air dan kemudian fungsi di ikan. Jadi fungsi di air yang terbagi dua lagi, yaitu sebagai netralisasi racun-racun air yang baru teman-teman ganti, dan kemudian sebagai penjernih air di akuarium teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Selanjutnya kita akan memasuki fungsi yang kedua, yaitu fungsi yang bermanfaat bagi ikan kita. Jadi fungsi aerator untuk ikan hias yang ada di akuarium ini untuk apa? Mungkin contohnya teman-teman bisa lihat penjelasan saya sebagai berikut teman-teman. Oke teman-teman, jadi inilah fungsi kedua, fungsi aerator bagi pecinta ikan hias atau bagi teman-teman yang memiliki ikan hias di rumah teman-teman. Jadi fungsi keduanya yaitu untuk ikan kita teman-teman. Jadi untuk ikan kita ini, ikan hias kita yang ada di dalam akuarium ini terbagi dua fungsi juga. Yang pertama adalah sebagai untuk ikan-ikan kita itu istilahnya olahraga, atau supaya ikannya sehat, aktif bergerak. Mungkin teman-teman bisa lihat ini, ikannya aktif bergerak. Begitu aerator yang ada di dalam akuarium ini kita hidupkan. Jadi ketika ada gelembung-gelembung seperti ini, ikan yang ada di akuarium kita pasti merasa senang, atau jadi ikannya pun sehat karena ada gerak terus teman. Jadi ikannya bisa bergerak dan nyaman, merasa nyaman seperti merasa di alam aslinya teman-teman. Dan kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai untuk ini khusus teman-teman yang memiliki ikan gapi atau beternak ikan gapi, ini sebagai untuk cepat perkembangan terhadap ekor-ekor ikan gapi kita, supaya biar lebih lebar atau besar teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ini, ekor ikan gapinya lebar-lebar, dan kemudian ikan gapinya pun sehat-sehat teman-teman. Jadi inilah fungsi kedua ya dari aerator yang kita gunakan di dalam akuarium teman-teman, khususnya teman-teman memiliki ikan hias gapi di dalam akuarium teman-teman di rumah. Jadi teman-teman bisa lihat ini, ikannya begitu sehat dan juga ekornya begitu lebar teman-teman. Jadi kalau dilihat yang di sebelah ini teman, yang warna merah ini umurnya baru teman, jadi belum begitu nampak kelihatan lebar ekornya. Jadi tapi sudah lumayan kelihatan lebar ekornya yang merah nih teman, AFR albino full red. Dan kemudian kalau yang ini yang HB pastel, dan kemudian albino full white nih, teman-teman bisa lihat ekornya lumayan begitu lebar, dan ikannya pun gerakannya pun sangat lincah, dan kemudian sehat teman-teman. Jadi teman-teman, jadi itulah hasil atau dua fungsi aerator yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan
selalu memberikan manfaat dan selalu bisa memberi ilmu kepada teman-teman sahabat pemula. Jadi dua fungsi aerator itu, yang pertama yaitu fungsinya aerator itu berfungsi sebagai satu untuk di air dan kemudian kedua untuk di ikan. Kalau untuk di air terbagi dua, sebagai netralisasi racun dan kemudian sebagai pembersih air di akuarium kita. Dan kemudian fungsi yang kedua untuk ikan yaitu ikannya sehat dan kemudian bisa mempercepat pertumbuhan pelebaran terhadap ekor-ekor ikan gapi kita yang ada di akuarium. Oke teman-teman, sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat mencoba.